Beliau itu mengundang saya ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan mengatakan pada saya akan bantu Prof. Muluk katanya di Departemen Kesehatan ini supaya anak-anak di sekolah itu, anak-anak SD terutama itu di sekolah itu supaya bebas dari cacingan gitu. Bebas dari cacingan. Terus saya bilang, wah bagus sekali, saya senang sekali karena dia kan Menteri Pendidikan. Anak-anaknya yang SD itu banyak yang cacingan, bagaimana bebas dari cacingan? Saya datang ke sana, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Saya tanyakan kepada beliau, waktu itu juga rekan saya juga di Universitas Indonesia, Pak Yono Sudarsono. Pak, gimana mau memberantas cacingan Pak? Saya katakan, mau membantu memberantas cacingan. Dia bilang, ya nanti saya kasih obat cacing Pak Muluk. Saya kasih cacing, saya katakan, ya bagus, saya bilang. Obat cacing memang kalau yang sudah cacingan dikasih obat cacing, ya bagus, saya bilang. Keluar cacingnya semua itu, saya bilang. Ya bagus. Tapi saya bilang, saya sampaikan pada beliau, 3 bulan lagi nanti cacingan lagi, saya bilang. Gimana Pak? Prof, saya bilang sama beliau. Ya kalau 3 bulan cacingan, saya kasih obat cacing lagi katanya. Ya bagus, saya bilang. Tapi kemudian 4 bulan kemudian cacingan lagi, saya bilang. Nah, beliau baru berpikir kemudian, gimana ini obat cacing? Pak Muluk kan saya mau bantu ini Pak Muluk, kok kemudian saya dipojokkan begitu, dikasih obat cacing, kenapa dikatakan agak kelihatannya tidak boleh kelihatannya. Saya bilang bagus kayak obat cacing, kalau yang cacingan. Tapi saya bilang mungkin cacingannya nggak berhenti, nggak habis-habis, saya bilang. Apa kira-kira Bu yang kira-kira mau diberikan? Kira-kira apa ya kira-kira mau diberikan? Yang disampaikan pada anak-anak kita supaya cacingan. Ya bagus ya, betul, bagus. Ya saya katakan singkat kata, saya katakan ke beliau, saya bilang, obat cacing betul, itu cara berpikir linier itu obat cacing itu. Obat sakit cacing ya kasih cacing, obat cacing ya habis. Tapi kalau berpikir linier, masalahnya nggak selesai-selesai. Masalahnya nggak selesai-selesai. Saya katakan karena Bapak adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya katakan, tolong sampaikan pada guru-gurunya supaya anak-anak tersebut sebelum makan cuci tangan dulu, saya katakan. Jadi obat cacing itu salah satunya adalah cuci tangan, ya, cuci tangan dulu, saya katakan. Sudah cuci tangan, saya katakan, satu lagi, tolong dibuatkan standar di semua sekolah itu, standar itu ada wastafel, saya katakan, supaya bisa cuci tangan. Ada wastafel, ada air bersih, kalau perlu ada sabun. Saya katakan demikian. Nah ini berpikirnya sudah tidak linear lagi, sudah tambahan dengan berpikir secara holistik seperti yang saya katakan tadi. Sesudah itu saya katakan, tolong kalau kita perlu, kita nanti pergi ke Menteri Perumahan. Ada apa Pak Menteri Perumahan? Saya katakan, kita bilang, tolong kita minta semen, saya bilang. Berapa Pak obat cacing hubungan sama semen? Saya katakan, coba kita ke rumahnya, ke rumah anak-anak. Sebagian besar rumah anak-anak itu, lantainya itu tanah. Dan anak-anak itu main di tanah. Dari itu banyak telur cacing. Dan sesudah itu dia tidak cuci tangan, dia makan. Cacingan lagi, saya bilang. Jadi obat cacing itu, selain obat memberantas cacingan itu, Pak, Ibu, kalian, selain dari obat cacing, satu air bersih, satu cuci tangan, satu ada wastafel, satu ada sanitasi di sekolah itu, dan yang ketiga ada semen, semenisasi, saya bilang. Itu obat cacing, saya. Nah itu yang saya katakan berpikir holistik, berpikir tidak linear. Dan ini termasuk kebudayaan juga Pak. Masalah sosial, masalah budaya juga. Bukan jadi masalah fisik aja, masalah fisik obat cacing Pak. Tapi masalah sosial juga kita perhatikan. Masalah budaya, masalah perilaku kita perhatikan. Inilah yang namanya berpikir secara holistik. Banyak sekali seperti itu. Nah, saya mulai dengan slide berikutnya. Nah, ini saya mulai karena saya katakan sebagian besar masih jadi mahasiswa di sini, ya, masih mahasiswa. Science begin as soon as man started question. Ilmu itu katanya dimulai pada saat kita membuat suatu pertanyaan.
Sebagian di sini ada ibu-ibu di sini, sebagian juga masih sekolah di sini. Ada sebagian ibu-ibu sudah punya anak. Mungkin itu yang masih sekolah punya adik. Lalu umur berapa tahun anak-anak kita atau adik kita mulai mulai bertanya, mulai bicara. Umur 2 sampai 3 tahun ya. Selalu ditanya, ini apa Bu? Ini apa Pak? Ini apa Kak? Itu pertanyaan, started a question. Mulai dengan pertanyaan. Dan jawaban atas pertanyaan ini, inilah yang disebut pengetahuan pertama yang diterima oleh itu anak ini. Jawaban atas pertanyaan ini. Inilah yang namanya pengetahuan pertama. Jadi kalau katakan, ini apa Pak? Ini apa Bu? Ini air. Ini pensil. Ini gelas. Jawaban itulah yang disebut pengetahuan pertama yang didapatkan. Lama-lama dia besar. Tambah besar, tambah banyak lagi pertanyaannya. Tambah rewel. Dia tanya, Pak, kenapa kapal terbang bisa terbang, Pak? Bu, kenapa kapal air bisa terapung, Bu? Ibunya kebetulan pendidikannya kurang. Rewel kamu nih, tanya-tanya saja, katanya. Tanya sama gurunya saja, katanya. Gitu kan? Akhirnya tanya sama gurunya. Gurunya jawab, kapal terbang itu bisa terbang karena ada hukum aerodinamik. Dia tanya, apa itu hukum aerodinamik? Kapal bisa terapung karena berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis air. Apa itu berat jenis, Pak? Katanya. Apa itu berat jenis? BD itu berat jenis. Mesti tanya lagi, mesti jawab lagi. Akhirnya sampailah pada suatu saat dia ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi nanya lagi sama promotornya. Kalau dia suruh bikin skripsi atau suruh bikin tesis atau disertasi, tanya lagi. Nah, kemudian promotornya baru bilang, wah, saya nggak bisa jawab ini pertanyaan. Untuk itu dia gunakan apa yang disebut sebagai metodologi penelitian. Dengan metodologi penelitian itulah dia bersama dengan promotornya, dengan pembimbingnya menjawab pertanyaan yang susah-susah itu. Jadilah itu namanya deskripsi, jadilah itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Di sinilah ini namanya keluar apa namanya ilmu. Oleh sebab itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu dijawab atau dihasilkan dari suatu metodologi. Kalau pengetahuan biasanya ya air, gelas. Jadi science started as soon as man asking a question. Sini lah. Jadi biarkan ada murid kita itu selalu bertanya, itu biarkan. Dari kita yang pusing untuk menjawab. Kalau kita tidak tahu jawabannya, mari kita sama-sama menjawab dengan metodologi. Itulah yang namanya disertasi, tesis, atau studi. Slide berikut. Nah, kita harus bersyukur bahwa manusia itu diberikan otak, akal untuk mulai berpikir. Dan kalau kita berpikirnya itu kita tidak tahu, kita gunakan metodologi namanya metodologi ilmiah. Kita juga harus bersyukur bahwa kita diberikan kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya di dunia ini, ya. Dan oleh Allah diberikan demikian. Slide berikutnya. Nah, sekali lagi apa yang saya katakan tadi, kegiatan ilmu itu akan menghasilkan jawaban-jawaban itu yang kita sebut sebagai teori, sebagai hukum, sebagai dalil, kaidah yang relatif benar dan berlaku umum untuk suatu kemaslahatan atau pemecahan masalah-masalah tertentu. Ya, inilah disebut sebagai ilmu pengetahuan. Karena itu ada hukum Archimedes, hukum Boyle, masih ingat? Hukum Archimedes, hukum Boyle, hukum apa lagi? Segala macam hukum-hukum, hukum Newton dan sebagainya. Ya, itu adalah kegiatan ilmu pengetahuan. Selain itu. Nah, di dalam pendidikan kita membagi pengetahuan dan pendidikan itu dalam 3 bidang ilmu. Satu namanya bidang ilmu alam, satu lagi namanya bidang ilmu sosial, satu lagi dalam namanya bidang ilmu budaya. Ya, pengetahuan itu dibagi. Apa objek kajiannya? Objek pertanyaannya untuk ilmu alam. Untuk ilmu alam itu objek kajiannya itu adalah alam semesta ini beserta dengan benda-benda alam. Itulah yang objek kajiannya.
Kenapa bintang bisa bercahaya, bulan bisa bercahaya, dan sebagainya. Itu objek kajian. Kenapa manusia ini termasuk benda-benda alam. Kenapa manusia bisa hidup? Kenapa manusia bisa melihat? Kenapa manusia bisa mendengar? Manusia bisa bernafas dan sebagainya. Ya, kenapa manusia bisa sakit? Itu adalah objek-objek kajian alam semesta dengan benda-benda alam. Kalau yang menjadi objek kajian dari ilmu sosial itu adalah manusianya itu sendiri, terutama adalah alam pikir manusia itu. Yang menjadi objek kajian itu adalah alam pikir manusia. Kenapa yang satu beragama Islam, minta maaf ini, pakai jilbab? Kenapa yang satu lagi beragama Islam tapi tidak pakai jilbab? Apa alam pikirnya yang pakai jilbab? Saya pernah menanyakan ini pada mahasiswi saya. Yang satu katakan saya pakai jilbab, ya itu tuntutan agama katanya. Saya tanyakan pada satu lagi, kenapa kamu mau pakai jilbab? Jawabannya bukan begitu. Pak, Prof, katanya, saya kalau pulang katanya naik bus supaya jangan diganggu, saya pakai jilbab katanya. Nah, alam pikirnya lain lagi. Karena supaya dia jangan diganggu, dia pakai jilbab katanya. Ada satu lagi yang Muslim tapi tidak pakai jilbab. Saya tanya, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Jawabnya apa kira-kira? Jawabnya bukannya tidak mau disetujui. Jawabnya katanya, saya menjilbabi hati saya dulu, baru saya jilbabi fisik saya. Jadi dia jilbabi hati dia dulu, baru dia jilbabi fisik dia dulu. Nah inilah jawaban itu. Ini yang namanya ilmu sosial. Kenapa anak-anak tawuran? Gitu ya. Itu ditanyakan, kenapa di Alfa itu ada alam pikirnya itu, kenapa itu anak-anak itu tawuran? Nah, kenapa tawuran anak-anak? Ya. Di alam pikirnya, ini ilmu sosial. Jadi yang menjadi, kenapa yang satu mau pakai koteka, kenapa yang satu nggak mau pakai koteka begitu? Alam pikirnya gimana? Bapak kalau suruh pakai koteka kita juga mungkin nggak mau kan? Tapi kalau di sana juga nggak mau juga pakai koteka juga begitu kan? Tapi yang satu mau pakai koteka. Alam pikirnya berbeda. Begitu. Ini yang namanya ilmu sosial. Kalau ilmu budaya itu yang menjadi objek kajiannya itu adalah karya manusia, citra manusia. Kayak seperti novel begitu. Kan? Novel itu dikaji. Oh ini novel yang bagus, ini novel yang jelek. Ini novel sabun ini. Kalau misalnya Laskar Pelangi, wah ini novel yang bagus ini. Ya. Bagaimana Candi Borobudur? Itu kajian. Itu adalah karya manusia. Karya manusia dibuat pada zaman apa nih Borobudur? Zaman keemasan apa? Misalnya Menara Eiffel. Itu Menara Eiffel dibuat karena pada waktu itu di Prancis itu zamannya zaman besi waktu itu. Budaya besi. Jadi itu Menara Eiffel dibuat buat pameran. Tapi karena bagus akhirnya tidak, waktu selesai pameran tidak diruntuhkan karena bagus, seninya bagus. Ini komputer ini adalah juga karya manusia, budaya manusia. Kitab hukum pidana, perdata, ya. Kalau kita di sini masih ada hukuman mati. Kalau di Eropa sebagian besar sudah tidak ada hukuman mati lagi. Nah itu karena apa? Ini peradaban manusia, budaya manusia masih seni. Kenapa yang satu masih ada hukuman mati, yang satu tidak ada hukuman mati? Inilah yang dikaji sebetulnya dalam ilmu budaya. Dan ini ada peradaban juga. Yang satu, kalau ilmu budaya itu pendekatannya normatif. Seperti membuat gedung yang indah ini, kalau membuat gedungnya ini adalah pendekatannya empiris. Ya, ilmu alam ini. Karena kalau misalnya tidak secara empiris, ini gedung bisa runtuh gedung ini. Secara tepat. Tapi dekorasinya, apakah secara empiris juga dibuat dekorasinya ini? Dekorasinya dibuat secara norma sebetulnya. Nah, saya tanya Pak Samsul ini Pak, dekorasinya bagus atau enggak ini gedung ini Pak? Bagus kalau menurut. Bagus ya. Tapi yang pernah melihat gedung lebih bagus lagi dari ini, ini gedung biasa-biasa aja, normal. Kalau yang pernah melihat yang lebih bagus lagi tadi. Nah ini norma Pak, ya, jadi norma. Sama juga dengan berpakaian begitu, ya. Ada yang berpakaian menterong, ada yang berpakaian biasa aja. Nah ini norma Pak. Nah ini pendekatannya sekali lagi, kalau ilmu budaya itu pendekatannya normatif, kalau ilmu alam itu empiris, tapi kalau ilmu sosial itu biasanya campuran antara empiris dan normatif. Pernah misalnya ada salah satu murid saya, dia mau ambil
mau ambil tesis mengenai diare di suatu tempat. Dia katakan begini, hipotesisnya itu katakan, kalau di tempat itu saya buat sanitasi, dibuatkan WC, jamban, maka diarenya akan turun. Kira-kira masuk akal. Akhirnya dia buatkan jamban itu. Betul, diarenya turun. Tapi ada satu tempat, satu klaster, ya, diarenya tidak turun, Pak. Dia bilang ini komputer saya rusak, Pak, katanya. Mungkin. Dia bilang, kata pembimbingnya, coba kamu datang ke sana lah, ke daerah yang tidak diarenya tidak turun itu. Lihat apakah orang pakai jamban nggak di situ. Ternyata malam-malam dia ngintip di situ, dia bilang ada orang nggak pakai jamban. Besok pagi dia tanya, Pak, Bapak tadi malam buang air di kebun ya, Pak? Iya, Nak. Nak dokter bilang, kenapa nggak dipakai jamban, Pak? Katanya nggak boleh sama Pak Kiai. Gitu. Nggak boleh sama Pak Kiai. Oke, besok malam lagi dia lihat lagi, ada lagi yang buang air. Dia nggak pakai lagi jamban. Tanya lagi, kenapa nggak boleh pakai? Nggak boleh sama Pak Kiai. Akhirnya udah beberapa malam dia di sana, jawabannya sama, nggak boleh sama Pak Kiai. Begitu. Ya, padahal di tempat lain dipakai begitu jambannya, diarenya turun. Tempat ini nggak turun, karena nggak dipakai, karena nggak boleh sama Pak Kiai. Tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, kenapa itu masyarakat nggak boleh pakai jamban itu? Jawabnya apa kira-kira? Pak dokter, kalau bikin jamban jangan hadap ke kiblat gitu. Nggak boleh ngadep ke kiblat. Haram itu ngadep ke kiblat. Jadi akhirnya jambannya dibelokkan menghadap ke utara, bukan hadap ke barat. Dengan menghadap ke utara, jambannya itu dipakai, Pak. Diare turun. Pak, ini yang namanya norma, Pak. Norma. Ya, ini termasuk revolusi mental juga. Ini revolusi mental juga. Jadi artinya kita kalau bikin ini nanti di sini Poltekkes begitu ya, bikin sanitasi, lihat bagaimana norma masyarakat itu, Pak. Bagaimana norma masyarakat itu menggunakan jamban dan sebagainya. Kalau orang Eropa jambannya jamban duduk begitu, Pak. Kalau kita jamban apa biasanya? Jamban jongkok. Disuruh duduk dia di situ nggak keluar itu, Pak. Itu susah ya. Karena normanya, budayanya berbeda begitu. Nah ini yang dari Poltek itu, Poltekkes itu nanti harus dicek. Bukan hanya fisik yang dilihat, tapi bagaimana budaya, sosialnya dan sebagainya. Ya, inilah yang saya katakan itu. Jadi inilah ilmu pengetahuan itu. Ya, terus, nah ini lagi, ini ada filsafat sedikit. Anda sekalian cinta kearifan atau cinta kebenaran? Siapa yang cinta kearifan? Wah, hampir nggak ada ya. Ada satu dua. Ada yang cinta kebenaran? Nggak ada lagi. Oleh, kalau cinta dua-duanya? Wow, lebih banyak ya. Ya memang beda ya. Arif itu belum tentu benar. Orang arif belum tentu betul. Yang benar belum tentu arif. Misalnya begini. Saudara ada di perapatan jalan. Ada orang lari terengah-engah, belok ke kanan. Ya. 15 menit kemudian ada lagi orang lari, bawa golok, bawa pedang. Ya. Saudara masih di perapatan jalan itu. Dia tanya sama saudara, tadi lihat orang lari enggak? Jawabannya apa? Lihat kan? Betul kan? Sekarang dia tanya, dia bawa golok ini, larinya ke kanan atau ke kiri? Dia ngelihat ke kanan tadi kan? Dia jawabnya ke kanan atau ke kiri kira-kira? Sebagian besar bohong kalian ini. Dia kan larinya ke kanan. Kenapa tidak sebut ke kanan? Biar selamat kering. Itu yang namanya arif.
Jadi kearifannya itu belum tentu benar. Benar saja belum tentu arif. Kalau bilang ke kanan nanti mungkin terjadi perkelahian, salah satu diantaranya meninggal nanti. Nah inilah, jadi saudara sekarang ini bagaimana kematangan saudara, kedewasaan saudara, kematangan saudara berpikir dengan logikanya itu, bagaimana suatu saat saudara menjadi arif, orang yang arif, pada suatu saat saudara menjadi orang yang betul, yang benar. Ini tergantung pada kematangan kita. Kapan kita menggunakan kearifan? Kapan kita menggunakan kebenaran? Ya, ini banyak contohnya. Kita terus. Nah ini kebetulan saya ini bikin slide ini untuk kedokteran high tech. Oke, terus. Saya kira semua ilmu begitu. Nah inilah yang saya sebut kaidah ilmu itu sebab akibat tadi. Ya, sebab akibat itu adalah satu sebab satu akibat, satu sebab banyak akibat, banyak sebab banyak akibat, banyak sebab banyak akibat. Nah kemudian ini distatistikkan, karena itulah Pak Samsul itu mengajarkan statistik namanya multivariat analisis dan sebagainya itu. Karena inilah namanya statistik multivariat analisis itu dengan sebagainya. Tapi sekarang ini, slide berikutnya. Yuk, slide-nya yuk. Nah, sekarang ini memandang masalah itu dengan sistem namanya sistem thinking. Ya, melihat peristiwa kejadian itu tidak hanya linear, tapi bicara the wholeness, ya, dan secara menyeluruh begitu. Contoh, saya datang ke Lemah Abang ini, yang pasti saya datang ke sini kalau misalnya saya ada mobil. Tapi belum tentu ada mobil juga bisa datang ke sini. Mobilnya nggak ada bensin. Begitu mobil nggak ada bensin, nggak datang begitu. Ada bensin tiba-tiba olinya bocor. Ada olinya ada, bensinnya ada, supirnya nggak ada. Saya nggak bisa nyetir mobil ke sini saat ini. Nggak ada supirnya. Ada supir, ada itu, saya nggak tahu jalan kemari. Saya nggak bisa kesini. Jadi peristiwa saya datang ke sini, Pak, sebetulnya itu suatu peristiwa rangkaian, suatu peristiwa, berbagai macam peristiwa. Bisa saya dapat datang ke sini. Saya lupa bawa kacamata, saya nggak bisa ngelihat. Akhirnya saya pulang lagi. Kemudian bajunya salah baju, atau tiba-tiba saya nggak pakai sepatu, saya pakai sandal begitu. Lupa. Jadi peristiwa saya datang kemari, Pak, bukan hanya linear saja, Pak, tapi the wholeness. Semua kejadian di dunia ini sekarang ini maksudnya sistem thinking begitu. Nanti kita lihat dari dunia kesehatan sekarang, ya. Terus, nah biasanya katanya itu, karena kelihatan ya, dari belakang kelihatan ya gambarnya ya, kelihatan. Kejadian atau peristiwa itu ada polanya, dan setiap pola itu ada strukturnya. Nah, ini kita itu sekarang itu berkomunikasi, karena strukturnya itu kita duduk berhadap-hadapan, karena itu kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau strukturnya ini kita rubah, saudara ngadep ke dinding, saya juga ngadep ke dinding, maka kita tidak bisa berkomunikasi. Karena strukturnya dirubah. Jadi peristiwa kejadian kita berkomunikasi tidak akan mungkin terjadi. Ini begitu. Jadi kejadian itu hanya sebagai suatu peristiwa di atas permukaan laut, tapi di bawahnya itu ada polanya, ada strukturnya. Setiap kejadian. Kita terus. Ingat itu yang tadi ya, ada kejadian, ada pola, ada struktur. Nah sekarang ini saya sedikit mau bikin joke begitu. Lihat ini apa? Kelihatan dari belakang? Nah, apa ini kira-kira? Ini pornografi, seni, atau lingkungan hidup ini? Seni ya. Bapak apa Pak kira-kira Pak? Pornografi Pak? Hah? Pak Samsul, ini pornografi, seni, atau itu lingkungan hidup ini Pak? Baiklah. Minta maaf ya, saya contoh ini supaya jangan terlampau kaku ya. Jadi saya tahu sudah dewasa semua di sini, jadi mengerti. Saya lihat sih, saya belajar biologi ya. Belajar biologi itu saya belajar sel. Di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria. Mitokondria itu menghasilkan apa? Siapa yang tahu? Energi, betul, energi. Jadi peristiwa ini terjadi kalau ada energi. Kalau mitokondrianya di dalam sel itu rusak, tidak ada energi, Pak.
peristiwa ini nggak akan terjadi, Pak. Jadi saya lebih dalam lagi mengatakan ini sebagai seorang ilmuwan, katakan ini adalah mitokondria itu ada di mana-mana begitu. Kalau di tubuh-tumbuhan namanya klorofil. Nah inilah yang bisa menghidupkan, menjadi peristiwa ini terjadi. Jadi mungkin ini juga pornografi atau lingkungan hidup, mungkin seni, tapi saya katakan ini peristiwa alam di mana mitokondrianya itu masih aktif begitu. Ya, jadi peristiwa ini terjadi, energi akan terjadi. Nah mitokondria itu seperti apa? Terus ini struktur mitokondria itu, Pak, bukan main. Allahu Akbar. Tuhan itu menciptakan struktur mitokondria seperti itu. Tapi kalau struktur ini saya ubah, Pak, mitokondria itu sakit, Pak, mati. Peristiwa itu nggak terjadi. Ini struktur yang dibuat struktur alam. Tapi saya percaya dengan agama saya, keyakinan saya bahwa ini Allah yang membuat struktur seperti ini. Jadi kalau strukturnya salah, peristiwa itu tidak terjadi. Struktur kita duduk di sini juga acak-acakan, tidak terjadi komunikasi. Ini struktur yang dibuat oleh Allah. Jadi kemacetan lalu lintas itu strukturnya salah, Pak. Adanya TBC di Indonesia tinggi, strukturnya salah, Pak. Gak betul strukturnya, struktur kesehatan kita gak betul, Pak. Ada struktur-struktur lain yang mempengaruhi. Kenapa TBC masih tinggi? Kenapa diare masih tinggi? Nanti kita lihat. Terus. Nah, mitokondria ini yang saya katakan tadi, ya. Terus. Nah, kalau kita berpikir linier, kita nggak berpikir ke mitokondria tadi, ya. Terus kita berpikir sistem itu yang saya katakan berpikir secara wholeness. Ya. Terus, nah TBC ini obatnya apa? Bagian dokter di sini kan, obatnya TBC apa? DOTS, betul. Tapi TBC nggak habis-habis di Indonesia ini. Masih nomor 3, masih nomor 4 di Indonesia ini. Dikasih obat DOT begitu terus nggak habis-habis. Kenapa, Pak? Karena kita berpikir linier. Departemen kesehatannya juga mungkin sebagian besar Pak Samsul berpikir linier, Pak Samsul. Nggak habis-habis. Saya ngomong di Geneva waktu itu ya, kalian berpikir linier, karena itu jangan ngasih obat TBC aja. Apa yang diberikan coba? Coba kita lihat terus. Nah, ini adalah polanya TBC. Ada kira-kira 6 pola penyakit TBC itu terjadi. Saya sudah tidak usah jelaskan terlalu detail begitu, ya ribet ini. Tapi ini juga bukan saya yang buat, ada teman saya anak murid saya yang buat. Ini ada polanya. Dan setiap pola ini, Pak, ada strukturnya. Ayo, terus ini struktur 1, terus struktur 2, terus struktur 3, 4, terus struktur 5, terus inilah strukturnya, Pak, TBC itu, Pak. Karena itu pola, karena ada struktur seperti yang jelimet begini, Pak. TBC itu gak habis-habis, Pak. Indonesia ini masih nomor 3, Pak, TBC di dunia ini, Pak. Masih dapat nomor tidak. Yang lain gak pernah dapat nomor. TBC dapat nomor 3. Sekarang gimana cara menyelesaikannya, Pak? Pusing begini, Pak. Jadi Menkes, jadi Menteri Kesehatan, gimana kerjanya, Pak? Kalau Bapak jadi Menkes gimana nih? Ribet begini. Ribet jadi nggak jadi Menkes. Ribet, Pak. Kalau jadi Menkes kayak begitu. Tapi kita jangan salah. Karena itu saya katakan berpikir dinamis. Sekarang kita lihat, ya. Mudah-mudahan masih bangun jadi Menkes begitu. Jangan ribet begitu. Terus, nah, ya ini yang membuat di hari ini. Terus, saudara-saudara sekalian, selalu lihat di sini bahwa TBC itu hilang dengan sendirinya sebelum obat TBC ditemukan. Sebelum obat TBC ditemukan di beberapa negara itu, TBC itu hilang karena ada air bersih, karena ada gizi yang baik, karena ada rumah-perumahan yang bagus, yang sehat, perumahan sehat, karena ada lingkungan hidup yang sehat, karena perilaku hidup sehat, dan olahraga. TBC itu udah turun, Pak. Baru kemudian terakhir obat TBC itu ditemukan. Jadi sekarang kalau Pak Samsul jadi Menkes sekarang apa, Pak, obat TBC, Pak? Dengan satu kata sekarang. Slide berikutnya.
Apa obat TBC? Kemakmuran obat TBC itu. Jadi kalau ada masyarakatnya makmur, nggak usah pakai obat TBC, TBC itu hilang dengan sendirinya. Nggak perlu lagi pakai Menteri Kesehatan ngasih obat TBC. Yang mau bikin kemakmuran siapa? Ya Pak Jokowi dan Presiden mesti bikin kemakmuran. Saya yakin sebagian yang hadir di sini hampir 100% karena relatif makmur tidak ada TBC. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke kolong-kolong jembatan, di bawah itu segala macam, hampir sebagian besar adalah TBC. Karena mereka tidak makmur. Tapi kalau di sini sebagian masih ada makan kacang rebus, masih nanti makan itu segala macam. Relatif makmur, masih pakai minyak wangi, masih harum begitu, relatif makmur. TBC nggak ada Pak. Jadi kalau kita berpikir linier, obat TBC itu dot tadi Pak, kayak dokter gitu Pak, yang kacamatanya kacamata kuda begitu Pak. Tapi dokter bukan kacamata kuda, memang betul tuh obat TBC adalah dot. Tapi sesungguhnya obat TBC secara sistem adalah kemakmuran, ini obat TBC. Nah ini revolusi mental Pak, revolusi berpikir dalam dunia kesehatan. Revolusi mentalnya itu di sini, revolusi mentalnya itu. Bukan perang Pak, revolusi mentalnya itu. Bukan dengan senjata, tapi cara berpikir kita Pak, ini direvolusi Pak. Diputer kita cara berpikir kita ini. Ini yang namanya revolusi mental dalam dunia kesehatan. Slide berikutnya. Jadi ada sistem begitu ya, ada sistem. Oke, sistem nanti sistem terbuka, ada sistem tertutup terus. Nah, mulai dari melukul, ada bisa sistem dari melukul sampai ke komunitas, sampai ke budaya, sampai ke masyarakat. Ada sistemnya, Pak. Dan satu sama lain saling terkait ini, Pak. Jadi kalau masyarakat sakit, Pak, masyarakat tidak makmur, Pak, pasti badan sakit. Kalau masalah badan banyak yang sakit, Pak, pasti tidak makmur. Ini saling berhubungan satu sama lain, tidak terpisah. Jadi kalau badan banyak yang sakit semuanya, pasti masyarakatnya sakit. Masyarakat sakit, pasti badan sakit. Ini Pak, sebetulnya. Bapak dari ilmu sosial melihatnya tidak hanya ilmu sosial Pak, tapi berkorelasi antara ilmu sosial dengan ilmu fisik ini berkorelasi. Dengan budaya berkorelasi. Ini yang namanya revolusi mental, revolusi berpikir. Slide berikutnya. Baik, nah ini saya akan ini. Jadi ada ilmu sistem organik, ini bidang ilmu mikrobiologi, parasitologi, ada sistem tubuh manusia, ilmu kedokteran, ada sistem sosial, ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu budaya. Ini timbul dari satu sama lain berkorelasi. Ini revolusi mental kita berpikir. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan nanti kalau berpikir ada yang sakit begitu, nah, lihat sistemnya. Kenapa sakit? Kenapa air bersihnya ada atau tidak? Kenapa diare? Anak-anak itu. Kenapa TBC? Kenapa sakit influenza dan sebagainya. Terus, jadi sakit sekali lagi itu merupakan kondisi dari defect sistem. Kalau sistem sakit, maka orang akan sakit. Orang sakit. Sistem sakit, orang sakit. Kalau sistem baik, ini sebentar lagi mana? Biasanya ada dokter pandu di sini. Ya, jalan kemari itu ribetnya bukan main, jalan kemari ke Lemah Abang nih Pak. Itu akhirnya orang depresi semua, sakit jiwa bisa Pak. Karena gara-gara jalan aja kayak itu orang sakit jiwa datang ke sini Pak. Udah maki-maki segala macam. Belum lagi mobilnya ditabrak, diserempet lagi. Maki, marah lagi. Darah tinggi Pak. Baru yang sakit, yang bisa stroke, bisa sakit jantung, depresi Pak Samsul datang kemari Pak. Karena sistemnya, sistem lalu lintasnya nggak betul Pak. Sistem kita jadi salah, sistem budaya ini, ya. Slide berikutnya. Tapi kalau udah sampai sini senang begitu, dikasih kacang rebus, kasih pedang goreng begitu. Baiklah, jadi ini konsepnya begitu. Terus, slide terus. Nah, sekali lagi ini yang terakhir slide dari saya. Ini saya ambil dari, saya kutip dari Pak Profesor Kunchara Ningrat. Sistem itu ada kira-kira 7 sistem budaya namanya.
dari Pak Kuncharaningrat ini, ada sistem kesenian, ada sistem teknologi, ada sistem religi, ada sistem sosial, ada sistem pengetahuan, ada sistem ekonomi, ada sistem bahasa. Ada 7, Pak. 7 inilah yang mewarnai kita semua ini, berbudaya atau tidak berbudaya. Sistem inilah yang mewarnai orang Eropa. Sistem inilah yang mewarnai kita orang Asia, orang Indonesia. Suku-suku dan sebagainya itu dari 7. Sistem bagaimana kita berpakaian, rapi dan sebagainya itu. Berpakaian tidak rapi dan sebagainya. 7 ini, Pak. Kemudian ada yang menjadi masuk ISIS dan sebagainya. 7 ini, Pak, yang mewarnai. Ada yang nggak mau masuk ISIS, ada yang mau masuk ISIS begitu, Pak. 7 inilah yang mewarnai, Pak. Kenapa seorang percaya betul pada ISIS, yang satu sedang tidak mau. Ya, Pak, ya. 7 sistem ini, Pak, yang mewarnai. Di mana kita? Kuatnya di agama, tapi juga kuat ilmu pengetahuan, maka dia menjadi orang yang agak lebih sempurna daripada dia hanya pengetahuan saja atau hanya agama saja. Pengetahuan, agama, jadi dia lebih sempurna. Dia lebih bertoleransi lagi, ya, bisa bertoleransi dengan satu dengan lainnya, ya, dengan berhubungan dengan satu manusia dengan manusia. 7 sistem ini. Ini saya ambil dari Pak Kuncharaningrat. Beliau itu adalah ahli dalam ilmu sosial, antropologi. 7 sistem inilah yang mewarnai bangsa Eropa, mewarnai bangsa Indonesia, mewarnai bangsa Jepang dan sebagainya. Dengan 7 sistem, termasuk suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Slide berikutnya. Baik, kalau begitu. Terus, slide berikutnya. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia, dan kemudian itu ada juga investasi. Dulu kita tidak mempunyai namanya asuransi kesehatan, sekarang kita sudah mempunyai asuransi kesehatan sosial. Itu juga mengubah sistem yang tadinya sistem pembayaran fee for service begitu, sekarang bukan fee for service lagi, kita gotong royong begitu. Kita bayar dengan sistem BPJS ini, kita gotong royong. Yang sehat ikut membantu yang sakit, yang kaya ikut membantu yang kurang kaya, atau yang kita masukkan uang kita ke pot begitu, diurus oleh satu badan namanya BPJS. Kemudian setiap kita sakit, kita bisa ke puskesmas, rumah sakit, dibayarkan dari uang dana yang gotong royong. Ini juga adalah sistem, Pak Samsul, ini juga adalah sebetulnya adalah revolusi mental dalam dunia kesehatan. Yang tadinya sistemnya bayar begitu, ya, sekarang tidak bayar, tapi kita gotong royong, kita bayar premi setiap bulan, kita gotong royong bersama. Ini adalah juga sistem revolusi mental dalam dunia. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara berpikir ini kita akan mengubah lagi cara berpikir kita, sehingga dengan demikian budaya kita, sosial kita menjadi lebih baik lagi, kita menjadi lebih sejahtera lagi, bisa bertoleransi satu sama lain, antara manusia dengan manusia, siapapun juga, bukan hanya manusia saja, tapi juga dengan makhluk hidup yang lain. Begitu. Ya, kita bisa berkasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Untuk teman-teman, nanti pertanyaan akan setelah kedua pembicara selesai, makanya kalau ada pertanyaan sekarang tolong ditulis dulu, nanti baru bisa disampaikan. Sekarang pembicara kedua, profesor juga tapi apa namanya tulisnya, Pak VGS, monggo. Saya mohon izin diri karena persoalan Pak Samsul mohon izin, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik saya pelajar, saya jauh-jauh datang dari Semarang, tolong ditepuki. Saya menyimak dengan sangat kusuk tadi tausiah dari Prof. Muluk. Ternyata seluruh penyakit itu mudah obatnya. Makmur. Ya. TBC makmur. Cacingan makmur. Goblok makmur.
saya memberi apresiasi secara sosial saja. Kalau makmur itu menjadi obat banyak sekali penyakit. Di mana letak kemakmuran itu berada? Saya curiga bukan pada besaran-besaran fisik. Orang seperti saya ini kalau diukur dari besaran fisik, laku kawin saja top. Ada riset menarik di 2013. Riset menarik dari majalah Forbes, dari PBB. Semoga angkanya belum terlalu berubah signifikan. Pertama adalah ada 182 negara terkaya di dunia ini. 182 negara terkaya. Saya ambil 10 besarnya saja. 10 besarnya. Ranking 10 adalah Kuwait, negara terkaya. 9 Switzerland. 8 Uni Emirat Arab. 7 Amerika. Jangan buru-buru melihat negaramu di mana. Ya. 6 Brunei Darussalam. 5 Hong Kong. 4 Norwegia. 3 Singapura. 2 Luxembourg. 1 Qatar. Alhamdulillah kita tidak ada. Di mana letak Indonesia di dalam struktur kekayaan versi besaran material? Ini biang cacingan itu tadi. Biang cacingan. Ini sumber cacingan ini nomor ini loh. Ya. Tapi ini pasti lebih baik ketimbang Kongo. Ya. Kongo. Dibandingkan Kongo menang kita. Negara ini saking miskinnya sampai foto negara aja nggak duit. Iki cacingnya gede-gede di sini. Cacingnya pasti cacing jumbo-jumbo itu loh. Prof Muluk ini menarik. Data ini valid atau tidak itu bukan urusan saya. Tetapi ada data berikutnya yang mengejutkan saya secara kebudayaan itu. Ada negara terkaya di dunia, ada negara terbahagia di dunia. Dan beda-beda negaranya. Dari 156 negara. Ini PBB Happiness Index. Meranking. Kita lihat 10 besarnya siapa? Swedia. Ranking 10. Bahagia ter-10. 9 Kanada. 8 Australia. 7 Finlandia. Saya nggak ngerti, negara-negara bahagia versi PBB itu banyak diisi oleh negara-negara di semenanjung Skandinavia. Saya tidak tahu alasan apa di sana itu kok banyak negara yang ditasbihkan sebagai bahagia. Mungkin karena dingin cuacanya itu. Tapi di Indonesia itu gak kekurangan tempat-tempat dingin loh. Jakarta punya puncak, Semarang punya Bandungan. Tapi kata dingin di Indonesia, tempat-tempat dingin di Indonesia itu kok berubah persepsinya. Semakin dingin semakin ngeres otak kita itu. Aneh. 6 negara terbahagia ranking 6 Israel, bayangkan. Israel kok bahagia. Padahal di sini nggak ada NU dan Muhammadiyah. Nggak ada zikir akbar. Kok bebas istighosa. Tapi sekarang ini setelah UN nggak begitu menggentarkan, nih istighosa juga menurun katanya. Geblek. Istighosa diukur oleh jumlah UN. 5 Austria.
4 Swiss, 3 Belanda, 2 Norwegia, 1 Denmark. Alhamdulillah kita tidak ada. Jadi kita ini sudah miskin, cacingnya lengkap. Teman-temanku, ada fakta baru yang mengejutkan. Ada negara terbahagia, negara terkaya, ada negara terdidik di dunia, paling terdidik. Ya. Negara terdidik itu ini. Finlandia. Kenapa terdidik? Yaitu urusan angket. Tapi intinya ada fakta yang menurut saya agak paradoks. Negara kaya, negara bahagia, negara terdidik, beda-beda negaranya. Jadi rezeki Allah itu disebar, membingungkan begitu itu. Anda ingin pinter, mungkin nggak kaya. Nggak menarik juga. Pinter kok miskin itu lemes. Bahagia, goblok. Gimana? Tetapi orang-orang arif itu bisa melintas di ketiganya. Ya nggak usah Harley Davidson, Avanza cukup. Ya, kira-kira gitu. Nah itu, orang bahagia ringtone-nya kelihatan. Kita studi ke gambar-gambar berikutnya. Sudah, ini ceramah ini artinya terserah sampean. Silakan Anda apresiasi dengan kecerdasan Anda. Apalagi saya sudah datang berkali-kali ke Babel ke atas undangan Pak Samsul ini dan honornya nggak pernah naik. Jengkel saya sebetulnya. Budayawan kok mata duitan. Mas Ibeng tolong gambar. Nah, Bapak Ibu, ini kekayaan itu di mana dan apa hambatannya dan apa sebetulnya peluang-peluangnya. Gambar ini biasa-biasa saja kita tonton. Ada ibu, anak, bapak berkerumun dan tidak saling berbicara. Mereka berbicara kepada soal-soal yang entah jauh di sana. Ini pemandangan generik. Persoalannya, ibu ini, putrinya, dan yang di belakang itu keponakannya, bukan orang-orang sederhana. Ibu ini adalah istri dari tokoh yang saya kagumi berikut ini. Jadi kiai sebesar Gusmus pun dilanda gadget. Tetapi kalau itu Gusmus, sekelas Gusmus, benteng zikirnya kafah. Kalau kita, jangankan untuk bahagia, untuk pintar saja. Anda melihat ini 2 jam saja. Daftar kebahagiaan Anda itu merosot. Sudah kere merosot. Kekayaan itu ternyata sistem sudut pandang berpikir. Ketika sudut pandang saya berubah, rezeki saya berubah. Termasuk honor saya tadi itu. Jangan dianggap serius. Tapi kalau serius itu lebih baik. Kita teruskan ya, teruskan. Bapak Ibu, nah ini pelajaran kebahagiaan itu begini. Sekarang ayo pungut sebuah sudut pandang baru tentang soal-soal yang tampaknya sederhana, tapi sistem di bawahnya itu seperti Prof. Muluk katakan besar dan fundamental. Melihat gambar ini tampaknya belum menimbulkan kegembiraan. Gambar orang berwudu biasa, bahwa dia mencerminkan
sebuah peribadatan tertentu yang menenteramkan, oh anak soleh ini, oke, mengandung resonansi tertentu. Tapi kalau gambar ini saya buka seluruhnya, jadinya begini nih. Keren. Ayo siapa di antara kalian yang celana dalamnya kayak begini nih? Ya. Jadi adik-adikku yang di belakang itu, sekarang saatnya Anda memungut apapun yang membuat hidup Anda itu punya daya sudut pandang rangkap. Sudut pandang rangkap itu akan membuat kekayaan Anda rangkap. Kekayaan dimulai dari sudut pandang. Itu pemberantas cacingan itu. Terus, ini, anak-anak ITB. Ya, sedang apa? Sholat. Intelektual beriman. Tapi kalau foto ini saya buka, begini situasinya. Untung tulisannya ITB bukan Bapelkes gitu loh. Ya. Coba sensasi Anda melihat gambar ini saja, begitu kliknya diubah. Seluruh kejiwaan Anda bangkit. Saya itu untuk menggembirakan diri di rumah, untuk meraih kekayaan-kekayaan sudut pandang itu. Ulah-ulah saya itu ada saja. Saya sudah 25 tahun nikah dengan istri saya. Itu saben hari saya sekarang ini mencium istri tidak kurang 13 kali sehari. Sampai istriku trauma. Papasan cium. Lama-lama stres dia. Apa terangsang? Ya enggak. Terangsang kok sama istri. Apa tidak bosan? Bosan. Secara hormonal bosan. Apalagi seluruh ceruk tubuhnya aku sudah hafal. Di mana tai lalatnya. Dan tai lalat kan tidak harus di muka. Di sudut-sudut sempit itu juga sering ada. Jadi physically itu artistik runtuh sudah. Apa yang harus ditegakkan? Makna. Pernikahan itu dimaknai ulang terus-menerus dan keren. Aku melihat istriku itu tidak melihat fisik. Kalau bentuk fisiknya sudah kayak triplek semua itu. Melihat istri makin jelek itu, makin spiritual. Melihat istriku tidur saja gila. Istriku itu relatif cantik untuk ukuran 3GS. Tapi kalau tidur itu ada jeleknya. Bibirnya ada ngawah-ngawahnya dikit. Agak tidak presisi secara matematik. Loh, kalau hukum kebosanan, bosan. Apalagi suaminya makin punya duit. Kecantikan makin beredar di mana-mana. Ada yang satu lintasan 80 juta itu loh. Itu ngeden doang itu. 80 juta. Itu untuk beli kacang rebus itu. Makna. Saya mana itu. Lama-lama melihat istri tidur yang jelek itu. Kebosanan itu bisa berubah menjadi rasa haru berlipat-lipat. Hanya redaksional di kepala kita ubah. Gila, istriku yang cantik saja kalau tidur ada jeleknya. Apalagi kalau aku yang tidur. Remuk ini pasti. Begitu bisa berubah. Seluruh chemistry kejiwaan saya berubah. Lalu terharu. Gitu. Semula mau ke kamar mandi gak jadi. Balik merangkak lagi ke dipan. Dan aku ciumi istriku dengan barbar. Aku usek-usek dengan kumisku ini. Kumis ini memutih bukan karena umur. Ini karena intensitas gesekan itu tadi.
Sampai istri pasti terkaget-kaget, tengah malam gelap, tengah malam buta. Ada apa toh? Jawabannya complicated. Rumit, besok saja. Sekarang lanjutkan. Itu sistem di balik segala sesuatu keputusan yang difatwakan oleh profesor kita. Kita tangkap saja sistemnya. Nanti outputnya menjadi sangat sederhana. Bahagia itu sederhana. Kalau Anda bahagia, wajah Anda benar dengan sendirinya. Sudah miskin, casingnya salah. Ada, casing salah itu ada. Asal orang itu lewat, derita ini. Baru melihat wajahnya itu loh, melihat deritanya. Jangan salah menyetel komposisi wajah itu. Itu proposal pertama kita. Ada kolega kita itu asal dia datang bubar komunitas itu. Banyak. Baru melihat wajahnya saja. Seluruh semesta ini mengeluh. Kita rekreasi gambar senak lagi. Ini teman saya ini. Ya. Ini bisa menikung dengan kemiringan ekstrim. 180-190 km per jam. Miring itu sambil dengkulnya jeduk aspal itu. Jangan ngimpi digoncengin sampai. Ya. Ini tiba-tiba saya datangkan gambar berikutnya ini. Ada kekacauan pasti di otak Anda itu. Bagaimana Rossi itu tuh sampai di sirkuitnya itu membutuhkan seluruh struktur besar di sebaliknya. Dan struktur itu begitu kita undang gambar ini jadi rusak. Itu sudah ngotot banget Rossi itu. Seluruh kecepatan dia miliki. Sekarang kok cuman ada orang ini. Sudah nggak pakai jaket. Nggak pakai helm. Tapi dari latar belakang blurnya itu, loh ini pasti kenceng sekali. Jadi Rossi sia-sia dong kalau begitu itu. Tapi seluruh kebohongan itu nggak bisa disimpan lama-lama oleh alam semesta. Ketika saya hadirkan gambar ketiga ini. Kelihatan kalau ini Photoshop. Ya. Terus. Nih. Ini akan menjadi sangat artistik bayi ini. Seluruh wajahnya menenteramkan pemandangnya. Ya. Kalau saja tidak saya hadirkan pemandangan yang kedua. Ketika gambar ini utuh, bayinya jadi nggak penting. Maaf ya Prof, tabah itu di komputer kelihatan jelas. Sudahlah, itu bukan konsumsi Prof Muluk, itu kita-kita sajalah. Saudaraku, teman-temanku, godaan terbesar kita itu bias fokus. Kebahagiaan Anda itu mudah digeser oleh sebuah fokus yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Hati-hati, diwaspadai. Terus. Nah, ini cara menggembirakan Anda ya, untuk mengadopsi kekayaan mental itu dulu. Saya diberi primbon, pernah diberi primbon oleh astrolog terkenal kita. Putrinya ini, Putri Empeh Wong Kampu. Di seluruh primbon itu saya baca hanya yang tentang saya. Ini induk-induk klenik Jawa, Arab, Cina ada. Saya cari rumusannya hanya tentang saya saja, dan saya cari yang bagus-bagus saja. Yang paling bagus pun itu saya sisihkan hanya yang terbagus. Ketemu satu yang paling saya favoritkan. Ini.